Nah, ini adalah materi pokoknya. Yang pertama adalah sejarah patologi, yang kedua ruang lingkup patologi, ketiga pengertian patofisiologi, dan yang keempat prinsip-prinsip patofisiologi. Nah, bagaimana sih sejarah patologi itu? Sejarah patologi dimulai dari perkembangan konsep tentang sebab dan kondisi alamiah suatu penyakit pada manusia. Telah melahirkan ide-ide mutakhir yang menerangkan tentang kesehatan dan kejadian teknologi baru yang tersedia untuk penemuannya. Pada era sebelum ilmu pengetahuan kedokteran berkembang, yaitu saat pemulaan dominasi paham animisme, yaitu penyakit yang berkaitan erat dengan goib. Sehingga kondisi tersebut melahirkan asumsi bahwa tidak ada manfaatnya mempelajari sesuatu dari mayat atau penderita yang sedang sekarat. Nah, di sini kesempatan pertama para ilmuwan mempelajari penyakit secara lebih ilmiah ketika dimungkinkan dilakukannya pemeriksaan dalam setelah seseorang meninggal dunia. Autopsi, nekropsi atau pemeriksaan postmortem yang dilaksanakan secara sistematik dan ilmiah dimulai sekitar tahun 300 before Christ atau sebelum Masehi. Telah memberikan informasi yang sangat berharga yang membantu menjelaskan berbagai keadaan penyakit. Nah, pada era ini mikroskop belum ditemukan dan penyebab penyakit belum bisa ditentukan, sehingga penyakit timbul dianggap secara spontan. Ilmu patologi dan kedokteran pada umumnya mengalami kemajuan pesat dengan digunakan mikroskop cahaya untuk mempelajari jaringan yang sakit yang dimulai sekitar tahun 1800-an. Rudolf Virchow 1821 sampai 1902, seorang ahli patologi Jerman, mengungkapkan bahwa sel merupakan unsur terkecil yang membentuk tubuh manusia. Virchow juga mempelajari perubahan-perubahan morfologi mikroskopis sel-sel pada jaringan yang sakit dan dikaitkan dengan keadaan klinik penderita. Karenanya, era mikroskop cahaya ini dikenal dengan era patologi seluler. Pengetahuan tentang penyakit pada manusia berasal dari pengamatan terhadap penderita ataupun dengan menganalogikan percobaan binatang dan pembiakan sel. Patologi klinis ialah ilmu patologi yang lebih menekankan pada tingkat penyakit sendiri dengan mempelajari lebih mendalam tentang sebab, mekanisme, dan pengaruh penyakit terhadap organ atau sistem organ tubuh manusia. Ilmu patologi klinis memberikan kontribusi besar terhadap kedokteran klinis, yaitu bidang keilmuan yang melakukan pendekatan terhadap sakitnya penderita, meliputi pemeriksaan atau penemuan klinik, diagnosis, dan pengelola penyakit. Jadi, dua disiplin ilmu tersebut tidak bisa lepas. Kedokteran klinik tidak bisa dipraktekkan bila tanpa patologi. Demikian juga patologi tidak berarti apapun bila tidak memberikan keuntungan di tingkat klinik. Patologi eksperimental. Patologi eksperimental merupakan suatu bidang ilmu patologi yang melakukan pengamatan atau observasi, pengaruh perlakuan atau manipulasi terhadap suatu sistem di laboratorium in vitro. Biasanya digunakan binatang percobaan ataupun kultur sel sebagai bahan uji. Kultur atau biakan sel merupakan temuan menguntungkan dalam perkembangan patologi eksperimental, karena selain menghindari binatang sebagai bahan uji juga memberikan hasil mendekati keadaan sebenarnya. Namun demikian, uji laboratorium in vitro tidak bisa membuat lingkungan patologi seperti dalam tubuh manusia in vivo.
Bagian patologi. Histopatologi bagian dari ilmu patologi yang mempelajari penyakit, menemukan dan mendiagnosis suatu penyakit dari hasil pemeriksaan jaringan. Sitopatologi bagian dari ilmu patologi yang mempelajari penyakit, menemukan dan mendiagnosis suatu penyakit dari hasil pemeriksaan sel tubuh yang didapat atau diambil. Hematologi bagian dari ilmu patologi yang mempelajari kelainan dalam sediaan darah dan berbagai komponen pembekuan darah. Mikrobiologi bagian dari ilmu patologi yang mempelajari penyakit, infeksi, dan organisme mikroorganisme yang bertanggung jawab terhadap penyakit tersebut. Imunologi bagian dari ilmu patologi yang mempelajari pertahanan spesifik dari tubuh manusia. Patologi kimiawi bagian dari ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosis suatu penyakit dari hasil pemeriksaan perubahan kimiawi jaringan dan cairan. Genetik bagian dari ilmu patologi yang mempelajari kelainan-kelainan kromosom dan gen. Toksikologi bagian dari ilmu patologi yang mempelajari tentang racun dan segala aspeknya yang berpengaruh terhadap tubuh manusia. Patologi forensik bagian dari ilmu patologi yang diaplikasikan untuk tujuan dan kepentingan hukum, misal menemukan sebab kematian pada kasus kriminal. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari gangguan fungsi pada organisme yang sakit meliputi asal penyakit, permulaan perjalanan dan akibat. Penyakit adalah suatu kondisi abnormal yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Patofisiologi dapat terbentuk karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu patomekanikal. Patomekanikal merupakan faktor ekstrinsik atau faktor primer terbentuknya ulcus decubitus. Patomekanikal ulcus decubitus meliputi 1. Tekanan antar permukaan, 2. Luncuran, 3. Gesekan, dan yang terakhir imobilitas. Faktor fisiologi. Terbentuknya ulcus decubitus meliputi demam, anemia, infeksi, iskemik, hipoksemia, hipotensi, malnutrisi, trauma medullospinalis, penyakit neurologi, kurus, usia yang tua dan metabolisme yang tinggi.